Hai guys, welcome back to this channel. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sebenarnya buku apa saja sih yang harus kalian miliki selama perkuliahan semester pertama di Fakultas Kedokteran, dan alat kesehatan apa saja sih yang harus kalian miliki. Nah, dari sini kalian bisa merencanakan berapa budget yang harus kalian persiapkan ketika masuk di kedokteran semester awal. Jangan di skip ya. Nah, seperti video-video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa untuk semester pertama di kedokteran kita itu akan dihadapkan dengan materi mata kuliah blok yang namanya biomedik. Tahun lalu itu biomedik ini hanya biomedik 1 dan biomedik 2 di Unhas, tapi kabarnya sekarang sudah jadi sampai biomedik 4, tapi saya kurang tahu pasti mengenai kabar ini. Yang jelasnya untuk biomedik itu dia diampu oleh 4 departemen, yaitu departemen anatomi, biokimia, histologi, dan fisiologi. Nah, nanti materinya itu seputaran ini. Oleh karena itu buku-buku yang akan kita beli atau yang saya beli semester lalu itu ya seputaran 4 departemen ini. Lalu apakah kalian membutuhkan keempat buku ini? Nah, tentu untuk butuh ya iya butuh, tapi di sini saya akan mengurutkan sesuai dengan yang mungkin paling urgent untuk dimiliki. Yang pertama adalah buku anatomi. Kenapa? Karena semester lalu itu untuk masuk lab anatomi kita harus memiliki atlas anatomi, satu orang satu buku. Jadi tiap orang tuh harus bawa atlas anatomi. Nah, di sini otomatis kalian harus punya hardbooknya kan, tidak bisa pakai ebook. Nah, di sini bisa kalian akali dengan meminjam dari senior atau meminjam dari teman lain. Tapi kalau di sini saya sarankan untuk kalian harus memiliki atlas anatomi ini. Nah, atlas anatomi ini ada beberapa merek. Ada yang merek maksud saya ada beberapa penerbit atau pencipta. Ya, kayaknya itulah. Ada atlas anatomi Netter, kemudian ada yang atlas anatomi yang penciptanya itu Sherwood, Prometheus, kemudian ada yang Sobota. Nah, untuk yang harganya juga tentu beda-beda. Kalau saya tahun lalu itu pakai yang atlas anatomi Netter. Karena kenapa? Ini juga berdasarkan saran dari senior, karena memang saya buktikan sendiri bahwa untuk gambar-gambar yang banyak dipakai dosen itu kalau di Unhas kebanyakan dari Netter ini. Nah, kemudian selain itu kalau saya sendiri suka sekali baca Netter karena Netter itu warnanya lebih jelas, lebih menarik, kemudian gambarnya agak jelas. Hanya kekurangannya dia itu dengan Prometheus, dengan Sobota. Kalau Prometheus dan Sobota itu dia kayak ada penjelasannya di bawah gambar. Sementara kalau Netter cuma gambar dengan nama struktur dari gambar tersebut, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Nah, tapi kalau saya di sini lebih memilih prefer ke atlas anatomi. Tapi kemudian nanti tergantung lagi kalian sukanya yang mana. Nah, untuk atlas anatomi itu untuk Netter harganya sekitar 750-an. Di sini saya sudah search harganya. Jadi untuk atlas anatomi kalau Netter itu saya tahun lalu 750.000 harganya. Nah, untuk yang Prometheus itu harganya 1,7 dan 1,7 juta, dan untuk yang Sobota itu 1,8 juta. Nah, tergantung lagi kalian sekarang yang mana yang lebih kalian suka, Netter, Prometheus, atau Sobota. Nah, kemudian yang kedua adalah atlas histologi. Nah, untuk histologi ini ketika masuk laboratorium kita juga diwajibkan untuk membawa atlas histologi. Bedanya untuk atlas histologi dalam satu kelompok dalam satu kelompok itu wajib ada 2 atau 3 atlas histologi yang kalian punya. Tidak wajib per orang ya, seperti anatomi. Kalau anatomi itu harus benar-benar tiap orang punya. Nah, kalau yang histologi itu enggak gitu. Hanya 1 atau 2 orang saja. 1 atau 2 orang. Yang penting ada perwakilannya yang punya, begitu ya. Nah, terus untuk atlas histologi itu ada juga beberapa jenis, tapi yang saya pakai itu kemarin adalah yang di Fiore. Jadi yang atlas anatomi di Fiore itu harganya 604.000 ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah buku fisiologi.
Nah, menurutku buku fisiologi itu dia opsional bagi kalian, karena dari kampus itu atau dari departemen-departemen ini tidak mewajibkan kalian harus memiliki hardbook dari fisiologi. Kalau praktek, nah disuruh bawa di fisiologi Sherwood. Nah, tapi kalau saya di sini sangat suka dengan fisiologi Sherwood ini karena dia bahasanya tuh kayak lebih mudah dipahami, bahasanya kayak umum sekali, terus slide-slide dosen yang biasa saya tidak pahami, kemudian membaca di Sherwood menjadi lebih paham. Nah, oleh karena itu mungkin Sherwood juga bisa menjadi pilihan bagi kalian jika ingin membeli buku di semester awal. Jadi fisiologi Sherwood itu harganya 675.000 tahun lalu, nggak tahu nih sekarang. Nah, kemudian yang keempat itu ada buku biokimia, yang paling terkenal Biokimia Harper. Nah, saya juga punya buku Biokimia Harper ini. Awalnya saya tidak beli, toh kakak kelasku bilang, "Dek, jangan nih beli Biokimia Harper karena nanti kurang terpakai." Nah, karena memang dasarnya saya ini so tahu, jadi beli saja toh, kayak pikir bisa dipakai, dibaca, atau walaupun tidak terlalu dianjurkan. Nah, sudah nih beli. Harganya Biokimia Harper itu adalah 478.000. Nah, tapi dalam penggunaannya dari semester 1 sampai semester 3 ini mungkin saya bisa hitung udah sampai 10 kali saya buka itu Biokimia Harper. Yang pertama karena bahasanya itu menurutku, sepemahamanku, itu saya agak sulit mengerti untuk Biokimia Harper. Nggak tahu kenapa karena mungkin bahasanya yang terlalu ilmiah, jadi kayak tambah susah dimengerti. Jadi saya kalau waktu semester 1 itu lebih suka baca slide-slide dosen daripada harus buka Biokimia Harper lagi. Slide dosen itu alhamdulillah semester 1 itu kayak jelas nih, terperinci nih. Terus dosen-dosen juga yang biokimia tahun lalu banyak yang open, maksudnya kalau ada kita tidak mengerti, boleh kita chat langsung dokternya menanyakan tentang materi-materi tersebut. Oleh karena itu untuk Biokimia Harper saya bukan tidak menganjurkan, tergantung lagi kalian, tetapi untuk penggunaannya sangat jarang saya gunakan. Nah, jadi total pengeluaran di semester pertama itu untuk buku saja ada sekitar 2.500.000-an total dari 4 buku tadi yang saya beli. Nah, kemudian sekarang saya akan jelaskan mengenai alat kesehatan. Sebenarnya semester 1 itu kalau di Unhas belum ada CSL-nya. CSL itu Clinical Skill Lab. Jadi belum ada Clinical Skill Lab nanti semester 2. Nah, untuk apa alat kesehatan ini? Alat kesehatan ini kita gunakan untuk praktek fisiologi kalau tidak salah waktu semester 1. Jadi kayak TTV, tanda-tanda vital, itu kita sudah diajarkan pada semester 1. Ukur tekanan darah, ukur suhu, refleks patologi dan refleks fisiologi, refleks pupil dan sebagainya. Jadi kalau saya kemarin itu untuk alat kesehatan saya tidak beli yang mahal, saya belinya yang murah sekali. Lengkap nih isinya itu saya beli 250.000. Kayak sudah ada nih palu refleksnya, pen lightnya, tensimeternya, stetoskopnya, meteran dan termometer. Ada nih tuh 6-6-nya. Tapi kalau mau beli yang mahalnya satu-satunya juga ada kayaknya. Stetoskop saja itu kan macam-macam modelnya. Saya nggak tahu nih itu macam-macamnya apa, karena saya beli satu tas sudah lengkap nih semua, harganya 250.000. Jadi kurang lebih segitu yang kita butuhkan waktu perkuliahan pertama, nggak terlalu banyak. Kemudian untuk soal buku itu tergantung lagi kalian ya teman-teman. Di sini sebenarnya kalau untuk buku-buku yang tidak ada kewajiban dari kampus bahwa kalian harus memilikinya satu orang satu, itu kalian bisa menggunakan e-book. Nah, tergantung kalian nyaman belajarnya bagaimana. Nah, jadi sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan kalau ada logatku yang tidak mengerti atau bahasaku yang tidak mengerti. Mungkin bisa tanya langsung kembali saya di Instagram. Kemudian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.